Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi hari ini, hari Kamis, tanggal 10 April 2025 dalam program Mendengar Suara Tuhan. Segala yang baik selalu Tuhan kerjakan, selalu Dia sediakan bagi setiap kita yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk boleh duduk diam di kaki Yesus. Berkati kami dan tolonglah kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan bagi kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca. Hal ini akan menjadi bekal bagi kami dalam kami menjalani hari kami. Setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri benih firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, karena kami pun sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Perenungannya diberi judul Roh yang Memimpin pada Kebenaran. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari kita memperhatikan fungsi dari kaca spion. Kaca spion yang ada di kendaraan beroda 2 atau motor, atau kaca spion yang ada di kendaraan beroda 4 atau mobil. Kaca spion itu sangat dibutuhkan untuk menentukan keselamatan dalam perjalanan. Memang ada sebagian orang yang menganggap hal itu tidak penting. Tetapi sebenarnya alat kelengkapan itu memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi bagi pengendara. Coba kita bayangkan kalau kaca spion itu tidak ada. Otomatis kendaraan yang ada di belakang, mobil atau motor yang ada di belakang kita tidak bisa ketahui keberadaannya. Yang parahnya lagi bisa terjadi seperti ini saat kita sudah tahu kita tidak memiliki kaca spion di motor atau di mobil kita, tapi kita masih ngotot memakai atau menggunakan motor atau mobil kita. Bahkan tidak jarang kita menggunakannya dengan kecepatan yang tinggi. Kecelakaan bisa saja terjadi, dan memang kita lihat kenyataan yang ada. Kecelakaan itu kerap saja terjadi, salah satu faktornya karena tidak memiliki kaca spion. Bagaimana caranya kita bisa melambung atau mendahului kendaraan yang ada di depan kita tanpa kita melihat apa yang ada di belakang kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, ilustrasi yang saya ceritakan tadi itu menggambarkan keberadaan kita sebagai manusia. Kita bukanlah pribadi yang memiliki kekuatan super yang bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Pada hakikatnya kita manusia membutuhkan Tuhan. Keterbatasan kita sebagai manusia misalnya, walaupun kita rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, tetap saja pada suatu masa, suatu waktu kita akan berada pada posisi lemah tubuh,
berada di tempat tidur dalam keadaan sakit. Kita boleh saja sukses dalam berbisnis, dalam berusaha, tapi kita tidak bisa menjamin atau kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan usaha kita besok hari. Kita hanya mengira-ngira saja, tapi secara pasti 100% itu kita tidak bisa mengetahuinya. Kita bisa berinvestasi untuk hari tua, tapi apakah kita mengetahui sejauh mana kita akan diizinkan Tuhan untuk ada di dunia ini? Atau apakah kita tahu seberapa panjang umur kita di muka bumi ini? Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita boleh saja memiliki plan A, plan B, rencana A, rencana B dalam kehidupan kita, namun yang menentukan arah, yang menentukan langkah kita itu sepenuhnya adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita di sepanjang minggu ini, terlebih pada pagi hari ini, menunjukkan betapa Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan para murid-muridnya. Saat atau waktu-waktu terakhir akan berpisah dalam pandangan mata secara fisik, Yesus sangat mengetahui beban duka cita yang dipikul oleh para murid yang telah terbiasa hidup dan mengembara dengan Yesus. Mereka hari-hari hidupnya telah merasakan pengajaran dan pendidikan Yesus dalam pelayanan yang Yesus lakukan. Setelah waktu berpisah akan segera tiba, maka Yesus menyampaikan wasiat iman bagi mereka. Mereka akan ditinggalkan oleh Yesus untuk Yesus kembali kepada Bapa, namun mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi mereka akan dipimpin oleh Roh kebenaran. Roh kebenaran itulah yang akan menjadi bagian kehidupan dari murid-muridnya. Roh kebenaran itulah yang akan menggantikan sosok atau pribadi Yesus secara fisik. Ia datang untuk menginsafkan dunia karena dosa. Misi yang begitu besar bukan hanya akan dinikmati oleh para murid, tetapi juga akan dinikmati oleh dunia. Maka pada waktu itu murid-murid Yesus akan berhadapan dengan tantangan yang sangat besar dan harus sigap untuk menghadapi dan melewatinya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini memberikan begitu banyak hal yang patut seharusnya kita renungkan. Kepedulian Yesus yang sangat besar dibuktikan dengan kehadiran Roh kebenaran yang akan menuntun para murid, yang akan menuntun kita sebagai murid-murid Yesus. Roh kebenaran itulah yang akan menjadi janji dan bukti kehadiran Yesus, meski raganya tidak akan berjumpa kembali di masa hidup sekarang ini. Kehidupan Yesus adalah tanda kasih sayang yang sangat besar serta bukan sekedar kata dan cerita. Ia menjaminkan sebuah kehidupan yang diberkati dan tentunya kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Yesus Tuhan kita merancang misi yang berkelanjutan yang tentunya dalam keyakinan membangun kerajaan Allah yang kuat di muka bumi ini. Misi yang dibawa oleh Roh kebenaran adalah misi yang menjamin serta meyakinkan kita bahwa bukan hanya menunjukkan kasih dan kepedulian Yesus bagi murid dan dunia, namun untuk dunia yang lebih mengenal Yesus dan kuasanya. Marilah kita mau untuk dipimpin oleh kuasa Roh kebenaran. Marilah kita mau dikuasai oleh kebenaran Allah
untuk menjadi berkat bagi sesama dan semua orang serta seluruh ciptaan Tuhan. Memang hal ini bukanlah hal yang mudah mengikuti teladan kebenaran, tetapi dengan belajar dan mau dipimpin dan mau dibimbing, maka pasti yang terasa sulit akan dimudahkan karena kasih sayang Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk boleh membaca serta merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kau mengajarkan kami, mengingatkan kami tentang roh kebenaran. Tuhan, inilah hati kami, inilah kehidupan kami. Kami mau dipimpin, kami mau dikuasai oleh roh kebenaran, sehingga hidup kami Tuhan benar-benar boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Beri kami kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk melakukan taat menurut pada roh kebenaran. Kami tahu, kami sadar hal itu bukanlah sesuatu yang mudah, namun melihat contoh yang Kau berikan, teladan yang Kau berikan, kami percaya Tuhan, kami akan diberikan kemampuan untuk taat tunduk pada roh kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tuntunlah kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam segala tugas pekerjaan tanggung jawab kami. Berkatilah kami dalam studi kami. Berkatilah kami dalam pelayanan yang kami lakukan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon lawatan-Mu Tuhan untuk saudara kerabat teman kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit, terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa jamahan-Mu Tuhan, biar menjadi bagian dari saudara-saudara kami yang sakit, sehingga mereka bisa dipulihkan dan disembuhkan. Obat-obat yang mereka konsumsi dikuduskan oleh Tuhan dan membawa kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Berdoa untuk para tenaga medis, Engkau berkati mereka, tetap hikmat daripada Engkau menjadi bagian dari setiap mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang lemah iman. Tuhan Yesus, Engkau kuatkan mereka, mereka yang sedang dalam susah hati. Tuhan, hiburkan mereka, mereka yang sedang berputus asa. Tuhan, beri pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan, setiap mereka yang masih terikat atau terbelenggu dengan dosa, Tuhan, Engkau lepaskan belenggu itu, Engkau bebaskan saudara-saudara kami, dan Engkau beri mereka kemenangan. Dan yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan masalah, Tuhan hadir sebagai pribadi yang memberikan jalan keluar. Dan biarlah Tuhan, mujizat-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan mereka, saudara-saudara kami yang sedang berhari ulang tahun. Tuhan Yesus, berkati mereka di usia yang baru, sehingga mereka semakin hari semakin mencintai Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Apapun yang mereka harapkan, yang mereka cita-citakan, dinyatakan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja di dalamnya. Semuanya itu untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya
dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Kami terus mengajak setiap kita untuk jangan hanya menjadi seorang pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman, karena dengan melakukan firman Tuhan, kehidupan kita senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Dan untuk saudara-saudara yang telah diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mengajak kita semua untuk boleh membagikan video ini kepada orang lain, orang saudara-saudara kita, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan Yesus. Sampai kita bertemu di program Mendengar Suara Tuhan besok hari pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.